Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang terus memberikan kita begitu banyak nikmat. Walaupun tanpa kita sadari, ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Iwas Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya masa hidup seseorang itu tergantung dengan kualitas dosa seseorang, maka saya yakin 100% setiap orang pasti akan berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kita tidak berpikir seperti itu? Seandainya kematian itu adalah sebuah misteri, sedangkan kehidupan ini hanyalah sebuah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas orang yang diberi ini dia seolah-olah seenaknya sendiri, kan seperti itu. Kita ini diberikan nyawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat di setiap harinya. Namun alangkah tidak tahu dirinya manusia ini, dia selalu bermaksiat kepada Allah, yakni dengan hal kecil saja, yakni adalah lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang paling menurut kami dosa pertama setiap orang adalah ketika dia bangun tidur kemudian tidak membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau seandainya bangun tidurnya saja sudah tidak dimulai dengan syukur kepada Allah, lantas bagaimana kehidupannya satu hari? Maka jangan tanya bagaimana kehidupan dia satu pekan. Maka enggak usah ditanya bagaimana kehidupan dia satu bulan. Maka cukup kita ketahui bagaimana kualitas kehidupan seseorang bahkan dari bangun tidurnya saja. Iwas karimatullah subhanahu wa ta'ala, seringkali sudah kami ingatkan bahwasannya memang karena syukur itu tidak akan menjadikan seseorang yang awalnya tidak punya harta langsung kaya mendadak. Karena bersyukur yang awalnya tidak tampan tiba-tiba menjadi tampan. Yang dia itu karena bersyukur yang awalnya tidak cantik tiba-tiba karena syukur langsung cantik seketika tidak. Iwas sekalian ketahuilah, karena bersyukur seseorang akan tahu apa makna kehidupannya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syukur pula seseorang itu akan dekat dengan namanya kebaikan. Karena syukur pula seseorang akan dijauhkan dari maksiat. Iwas sekalian, para salafus saleh menyimpulkan langkah awal yang dilakukan oleh ahlul maksiat yang paling pertama, yakni adalah dia tidak bersyukur kepada Rabbnya. Iwas sekalian, apa yang menjadikan orang miskin dia mencuri? Karena dia tidak bisa bersyukur atas kemiskinannya. Iwas sekalian, apa yang menjadikan orang kaya dia menipu? Karena dia tidak bersyukur atas hartanya. Iwas sekalian, apa yang menjadikan seorang penjual, pedagang yang berniaga dia melakukan kecurangan? Karena dia tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Semuanya itu karena syukur. Iwas karimatullah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadikan seorang suami dia selingkuh? Apa yang menjadikan seorang istri dia selingkuh? Karena dia tidak bersyukur. Iwas sekalian, apa itu syukur? Syukur itu adalah menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita semaksimal mungkin. Kemudian ditambahkan oleh Rasulullah SAW, bersyukur itu dengan cara selalu melihat ke bawah. Kenapa? Karena itu lebih pantas dibandingkan kita selalu menengadah ke atas. Seolah-olah menagih kepada Allah, ya Allah aku kurang ini, ya Allah aku ingin itu, ya Allah kenapa orang lain seperti ini dan seperti itu. Iwas sekalian, syukur yang paling sederhana dengan cara menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semua itu bisa digapai dengan cara ilmu. Orang kaya yang berilmu, dia pasti mulia. Orang miskin yang berilmu, dia juga pasti mulia. Iwas sekalian, ahlus suffah. Anas bin Malik radhiyallahu an. Pekan kemarin kita belajar tentang Anas. Tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Tapi apa? Apakah ketidakpunyaan mereka dengan harta menjadikan mereka manusia yang hina dan dina? Tidak. Justru
semakin mereka menjadi ahlus sufah yang tidak memiliki apa-apa, itu di mata Allah luar biasa. Anas bin Malik radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis paling banyak dari kaum Ansar. Kalau misalnya dari kaum Muhajirin itu ada namanya Abu Hurairah radhiyallahu an yang kurang lebih meriwayatkan sekitar 5.000 hadis. Maka kalau dari kaum Ansar itu punya sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Luar biasa ihwah. Apa yang menjadikan seorang Anas dia bisa sabar, usia 10 tahun sudah suruh mengawal Nabi Muhammad SAW. Kalau kemarin kita kisahkan Nabi Muhammad itu kalau pengen qadaul hajah, maka Anas bin Malik ini yang akan lari membawa air untuk istinjanya, untuk bersucinya. Itu anak 10 tahun nih wah, ya, 10 tahun. Ya. Luar biasa sekali bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu dididik dengan ilmu, menjadikan dia orang yang mulia karena ilmu. Ya sekarang Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita sadari bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang paling pandai dalam bersyukur. Ya sekarang Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian salat berhaturkan salam mari terus kita tujukan dan haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Wah sekalian, Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang akan menjadi masalah ketika kita berbeda darinya satu perkara saja. Ya, sudah sering kami ulang, kalau kita berbeda dengan orang satu masjid tidak akan menjadi masalah. Berbeda dengan orang satu desa pun tidak jadi masalah. Berbeda dengan orang satu Bandung dalam fashion, dalam tutur kata, itu mungkin tidak akan menjadi masalah di mata Allah Subhanahu wa taala dan pasti. Atau bahkan satu dunia ini bajunya semuanya putih besok kita merah sendiri, itu nanti di yaumil qiyamah tidak akan menjadi masalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berbeda satu perkara saja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah perkara ibadah, itu akan menjadi perkara yang betul-betul diungkit sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi Muhammad sayang dengan umatnya. Bahkan ketika di akhir hayatnya Nabi Muhammad mengatakan kepada Aisyah, ummati, ummati, ummati. Saking Nabi Muhammad sangat cinta sama kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka jangan jadikan cintanya Nabi Muhammad ini cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya. Mari kita sambut cintanya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad sayang sama kita. Nabi Muhammad memberikan wasiat. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Diriwayatkan oleh istri yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad setelah Khadijah radhiyallahu anha, yakni adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, memiliki lakab itu namanya adalah Humairah. Kenapa? Karena Aisyah itu kalau senyum pipinya merah. Gitu. Maka istrinya yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW itu bercerita bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia beramal tidak ada tuntunannya satu kali pun dari Nabi Muhammad SAW, maka itu akan tertolak. Maka ikhwah sekalian, saya selalu menasihati diri kami pribadi dan juga pada ikhwah sekalian teman-teman, mari kita pelajari sunnahnya Nabi Muhammad, hafalkan hadisnya, kemudian ajarkan kepada saudara kita, keluarga kita. Jangan sampai di antara kita ada yang kalau Ronaldo dihina, dia bukan kuat, lebih sakit hati dibandingkan Nabi Muhammad yang dihina. Jangan sampai di antara kita idolnya dihina, dia lebih sakit hati sampai, kalau bahasa orang Jawa itu mencak-mencak. Mencak-mencak itu sampai jingkrak-jingkrak, marahnya luar biasa dibandingkan ketika dia tidak tahu bagaimana sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajarilah, sesungguhnya mempelajari ilmu agama itu adalah sebuah kebaikan. Ya sekarang Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini pembahasan kita menarik dan cukup kompleks. Lagi-lagi dan lagi-lagi kita akan berbicara tentang masalah iman. Ustaz, kenapa tidak bosan dengan urusan iman? Ya, kita tidak boleh bosan sama urusan iman. Kenapa? Karena semuanya itu tergantung dengan iman. Bahkan setiap hadirnya kita di setiap kajian, hadirnya kita di setiap salat, itu karena kita sedang ingin membuktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu yang beriman. Iwas karahmatullah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Islam itu adalah agama yang selalu mengajarkan kita tentang apa itu kedisiplinan. Dulu sudah pernah kita jelaskan tentang makna iman, Islam, ihsan. Ya.
Islam itu betul-betul mengajarkan kita tentang makna dari kedisiplinan. Iwa sekalian, ya. Tahu enggak dari dalil kenapa kita harus wudu ketika salat? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Cuma dari kata-kata idza qumtum. Jadi teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari ini kami sedang membaca sebuah buku itu yang luar biasa sekali menurut kami. As-shalah miftahul jannah. Salat, as-shalah miftahun najah. Salat itu adalah kunci dari keberhasilan dan kebahagiaan. Kami heran, apa yang menjadikan salat itu hingga menjadi buku sekitar 250 halaman. Dan ini bukan membahas masalah fikih. Fikih itu hukumnya. Ini bukan hukum yang dibahas. Tapi apa? Hikmahnya. Bahkan dari kata idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum. Dari kata-kata berdiri. Jikalau kamu idza kuntum ilas salah, kamu ingin berdiri untuk menunaikan salah, ya, itu rupanya memiliki hikmah yang sangat luar biasa dalam tulisannya beliau ini. As-salah miftahun najah. Ya. Bahkan nanti di dalamnya itu digali kenapa ruku itu seperti apa, gitu. Sujud itu seperti apa, tasbihnya dan zikirnya seperti apa, luar biasa. Dan qadarullah saya juga belum selesai membaca itu karena baru satu pekan ini saya membaca itu. Satu poin yang pengen saya cuplik di sini, ya, dan juga membuktikan Islam itu betul-betul mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Idza kuntum ilas salah, kuntum, jikalau kamu berdiri untuk salat, kita tuh kalau salat kan mengusahakan diri untuk berdiri, ya. Di sini menunjukkan bahwasannya salat itu adalah sesuatu yang memperhatikan banyak hal. Dan kuntum, berdirinya kita itu menunjukkan kesempurnaan. Ya. Sehingga di sini membawa sebuah pemahaman kepada kita, kalau kita sholat berarti harus mengumpulkan banyak aspek sehingga akan menjadikan sholat itu menjadi kuntum, sempurna. Jikalau kuntum ilas salah, kamu ingin berdiri, menunaikan, menyelesaikan, menyempurnakan as-salah. Apa itu penyempurnaan dari salat itu? Pertama, dari mendengar adzan itu sudah diatur dalam Islam. Ya enggak? Idza sami'tumun nida, jika kamu mendengar suara adzan, fa'ajibu, suruh menjawab. Maka kita suruh mengikuti. Itu sudah mulai di framing sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu mendengar adzan, maka jawablah adzan tersebut. Kemudian apa? Segerakanlah kamu untuk langsung berangkat ke masjid. Kan seperti itu. Yang dia punya. Ini Allah itu memberikan contoh itu dengan berniaga, berjualan. Apa yang paling ditakutkan dengan berjualan? Rugi atau untung? Ya tidak. Untuk masalah yang ini ada rugi, ada untungnya, sama Allah tuh suruh tinggalkan. Kan gitu. Kalau kamu dengar adzan, bersegeralah kamu ke masjid. Di sini menunjukkan kalau urusan yang ada rugi dan untungnya saja kita disuruh segera meninggalkan, apalagi urusan yang rugi dan untungnya tidak mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Karena auzubillah, ya, sekarang itu beberapa anak-anak, ini kemarin di masjid kami, ini anak di belakang di masjid dengar azan. Saya ke belakang ini kok nggak ada anak-anak ini kemana? Rupanya mereka di belakang masih ngepus main Mobile Legend. Saya bilang, itu sudah azan. Ustadz AFK. Ini kalau AFK nanti kami gak bisa main 2 jam. Kamu pilih masuk neraka 2 jam apa segera masuk surga secepat kilat. Anak bilang seperti itu. Antum bayangkan nih. Sekarang itu Allah itu memberikan standar tuh paling rendah. Kalau yang rugi dan untungnya saja sudah pasti. Orang berjualan itu kan ada rugi ada untung. Itu sama Allah diperintahkan untuk ditutup gitu loh. Untuk segera. Apalagi urusan-urusan remeh-temeh yang lainnya. Seperti itu. Ya. Oke, waskar matullah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin kami lihat itu ada meme itu menyebutkan seperti ini. Kalau pekerjaanmu mengganggu waktu tidurmu, maka tinggalkanlah pekerjaanmu. Ya. Maka menurut kita ralat. Kita ini orang mukmin, orang muslim yang nanti akan saya jelaskan. Kalau pekerjaanmu mengganggu waktu salatmu dan mengganggu dirimu dalam bersyariat, maka tinggalkanlah pekerjaanmu. Sebab Allah tidak akan pernah mengizinkan seorang hamba untuk berada di dalam kebaikan tetapi dirinya dalam sebuah kemaksiatan. Dia bekerja beralasan mencari nafkah, tapi karena alasan itu menjauhkan dirinya dari syariat, menjauhkan dirinya dari salat. Tidak seperti itu. Kita akan belajar bersama, Islam itu agama yang disiplin.
Ustadz, panjang sekali pembukaannya. Kenapa? Karena untuk diam itu butuh namanya ilmu. Apalagi kalau berbicara. Gitu. Untuk diam itu butuh ilmu, apalagi untuk berbicara. Maka kita lanjutkan. Ya. Kemudian kita diperintahkan untuk wudu. Wudu syariatnya jelas di dalam surat di dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu rukun dari wudu. Setelah itu apa? Fastaqbilul qiblah. Suruh menghadap ke kiblah. Itu kita diatur betul. Mulai dari adzannya kita suruh menyambut suara adzan. Kemudian suruh mensucikan diri kita seolah-olah kita ini harus disiapkan. Menghadap ke arah kiblat seolah-olah kita ini sedang dihadapkan. Ya. Betul-betul kita disiapkan. Kemudian suruh apa? Berdiri yang tegak. Dari salat saja kita sudah diajarkan tentang kedisiplinan pertama. Apalagi tentang Islam. Ya. Maka Islam itu punya beberapa prinsip yang harus kita pahami. Dan dia itu memiliki namanya tartib. Apa itu tartib? Tartib itu kalau bahasa Indonesianya sudah menjadi serapan tuh ketertiban gitu. Sehingga tidak boleh ada yang terlengkahin. Ketika ada satu hal yang dia terlewati maka akan berakibat fatal. Maka prinsip yang pertama itu adalah akidah. Prinsip paling pertama dan paling pokok adalah akidah. Makanya ketika kita berislam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan itu adalah pokok paling utama dari namanya akidah. Dan inti dari akidah itu adalah iman. Dan iman yang paling pokok itu ada dua. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Ustadz, di mana yaumul ba'ats, di mana iman kepada kitab-kitab Allah, di mana kata itu adalah turunan dari dua iman pokok ini. Ketika seseorang berakidah yang benar, maka dia akan beriman yang benar, maka dia mengimani Allah dengan benar serta turunan iman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu berarti dia beriman juga dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Beriman dengan Allah berarti dia sudah siap dengan konsekuensinya untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia percaya sama Allah, mengaku beriman, maka dia harus sudah siap dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Itu konsekuensinya. Jadi rukun iman yang teman-teman dan kita hafalkan bareng-bareng dulu di TPA itu yang ada berapa? 6. Ya. Itu adalah turunannya. Yang kedua adalah iman kepada Rasul serta turunannya, termasuk di dalamnya merasa cukup atas apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk di dalam bentuk keimanan ketika dia orang Islam dan mukmin, maka dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai solusi. Maka ketika ada orang yang dia memiliki masalah, mencari solusi selain dari Allah dan Rasulnya, maka keimanannya fasid, rusak. Kenapa? Keimanan itu tasdik. Dia meyakini integritas betul dalam hatinya. Bagaimana orang yang mengatakan saya iman kepada Allah? Kemarin kita membahas masalah apa? Cinta. Ingat kedudukan cinta paling pertama adalah Allah. Orang itu ketika memiliki masalah, yang paling pertama dia jadikan tempat pelarian adalah orang yang paling dia cintai. Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu pertama, dia bergetar betul-betul sampai kedinginan. Ya ayyuhal muzammil, nanti turun ayatnya itu. Dia lari langsung ke Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Wanita yang nampak dan paling dia cintai. Maka manusia seharusnya ketika dia mendapatkan masalah, kalau dia betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menjadikan konsep iman tadi itu sebagai podium kecintaan juga kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan tahu kemana dia mencari solusi untuk setiap masalah kehidupannya.
adalah Allah dan Rasulnya. Maka kita akan tahu bagaimana Allah memberikan solusi kepada manusia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rupanya kalau aku dapatkan masalah, aku bukan disuruh untuk melakukan hal lain dulu, tapi apa? Suruh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Suruh dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita merasa kekurangan dengan kehidupan kita, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kita suruh sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkannya. Itu di ranah keimanan. Gitu. Kita lanjut. Maka keabsahan dan juga bagaimana akidah ini yang dia pelajari dan iman ini yang dia pelajari itu akan mempengaruhi kualitas dari kehidupannya. Kenapa? Karena iman itu akan memberikan 3 dampak di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah akal. Yang kedua adalah hati, kalau bahasa saya itu adalah mental. Yang ketiga itu adalah perilaku. Ini adalah turunan al-imam, tasdiqu bil qalb, iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan. Ini adalah turunannya. Maka jangan heran teman-teman. Akalnya orang beriman itu sudah disetting. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana menggunakan fungsi dari akalnya. Akal itu kan Allah berikan kepada manusia sebagai sebuah kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lainnya. Seperti itu. Maka oleh karena itu, karena ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus nurut sama Allah bagaimana cara menggunakannya. Maka dijelaskan kalau kita kemarin belajar itu dalam surat Qaf, ya. Kita di ayat 1 sampai 5 itu dijelaskan bagaimana orang-orang terdahulu yang telah diberikan akal sama Allah tapi salah dalam penggunaannya. Kan gitu. Kemudian kita diajarin di ayat 6 sampai 10 bagaimana cara menggunakan akal yang benar. Afalam yanzuru ilas sama Allah. Akal itu digunakan untuk melihat sesuatu yang nampak saja. Di sini mengindikasikan akal itu bukan disuruh untuk melihat sesuatu yang gaib. Kenapa? Gaib itu ranahnya adalah iman. Alladzina yu'minu nabil ghaibi. Gitu. Maka prinsip pertama yang harus dimiliki oleh setiap muslim sebelum kita belajar nanti tentang masalah tadi itu. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Nanti ini akan menentukan banyak sekali konsekuensi untuk kita semua, teman-teman. Dan ini tidak akan bisa diterima kaidah ini selama kita selama ini belum punya landasan iman yang tepat. Ya. Iman yang tepat. Kenapa? Karena akan mempengaruhi akal kita. Sering enggak dengar sesuatu yang enggak masuk akal. Ini ada orang yang dia itu terjebak urusan hutang. Urusan hutang. Ya. Poin pertama yang dilakukan sama dia itu bukan disuruh kerja, tapi apa? Suruh sholat. Itu kan tidak masuk akal. Gitu. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Punya urusan apapun itu, suruh mintanya sama Allah. Sampai jodoh pun suruh minta sama Allah. Nah, gitu. Akalnya tidak masuk. Ini tidak masuk ini. Ustaz gimana? Ya. Perempuan di Indonesia itu udah 10 banding 1. 9:1 apa? 9:1, 8:1. Kalau laki-laki ada 1, perempuan di Indonesia sudah ada 8. Kan seperti itu. Kalau saya dalam rumah, nggak ada akhwat yang lihat saya, mana ada yang tertarik sama saya? Ini seperti itu. Itu kan tidak masuk akal. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita? Ya, jodoh, rezeki, itu bukan urusan manusia, itu urusannya Allah. Tetapi nanti di sini ada tanda petiknya. Ya. Kita pahami iman, kita pahami tawakal, itu tidak akan pernah lepas dari namanya ikhtiar. Ya, itu di pembahasan segmen yang nanti. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menerima ilmu ini, maka poin pertama kita harus selesai dulu dalam urusan akidah ini.
Ya, baru urusan akidah ya. Nanti kita lanjut lagi pada Isya. Untuk sementara kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan membuka lagi dengan lafaz basmalah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita belajar masalah Bismillahirrahmanirrahim itu tafsir yang sangat luar biasa sekali. Bahkan kenapa huruf alifnya tidak menggunakan hamzah itu luar biasa. Tapi kalau kita bedah nanti jadinya tafsir nanti ini. Ya, kita lanjutkan saja kajian kita. Oke, sebelum itu saya mohon kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini, mumpung kita semua berada di tempat yang kalau kata Rasulullah SAW, riyad min riyadil jannah, termasuk dari taman-taman yang ada di surga itu salah satunya adalah berkumpulnya orang-orang terutama qaumin fi baitin min buyutillah. Ya, ini adalah berkumpulnya orang-orang di dalam rumahnya Allah, yatsluna kitaballah, kita bersama-sama belajar membaca apa itu firman-Nya Allah, wa yatadarasuunahum bainahum, kemudian kita saling mengajarkan, sharing bareng, illa anzalat alaihimus sakinah wa khafiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah, kata Allah. Ya, maka dia akan mendapatkan ketenangan, kemudian akan dilengkapi dengan rahmat, kasih sayangnya Allah. Ya, salah satu bentuk kasih sayangnya Allah adalah hujan yang tadi sempat turun, itu adalah termasuk bentuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita berada di tempat yang mustajabah, waktu yang mustajabah juga, hujan yang mustajabah. Silahkan teman-teman, saya mohon untuk sambil mendoakan beberapa saudara-saudara kita yang seiman, yang sama-sama Islam, yang sekarang sedang sakit sehingga tidak bisa hadir di kesempatan pada kesempatan kali ini. Juga teman-teman kita yang memiliki hajah sehingga tidak bisa mengalahkan hajahnya, sehingga tidak bisa bersamai kita dalam menuntut ilmu. Kemudian juga semoga silahkan mendoakan kepada setiap teman-teman yang hadir juga, Allah semoga mudahkan setiap urusannya kita semua. Gitu ya. Tapi teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, doanya enggak harus dikhususkan, sambil berjalan pun enggak apa-apa, gitu ya. Tapi teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut, cepatkan saja ya. Jadi ini semua tadi adalah prinsip pertama yang tidak pernah boleh dilewati oleh siapapun yang dia pengen belajar Islam. Dia belajar Islam, dia harus sabar belajar tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Kalau teman-teman yang sudah ngikuti saya di Alat itu dari pertama kita belajar itu fondasi, kemudian sang pencipta, kemudian masuk lagi temanya, itu tidak akan jauh-jauh dari perkara iman. Tidak akan pernah jauh dari perkara iman. Kenapa? Karena ini adalah hal pokok dan yang paling utama. Ya. Jadi orang kalau mau belajar Islam dia tidak boleh lepas dari pembelajaran pertama, yakni adalah akidah. Sedangkan yang paling sederhana yakni adalah pembelajaran iman, yakni adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Bagaimana cara belajarnya? Dengan cara menuntut ilmu. Ilmu itu dari mana? Turunan dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, ketika sudah tepat ataupun tidak tepat, pembelajaran kita dalam aspek akidah dan juga keimanan akan mempengaruhi 3 aspek dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah akal, tadi sudah kita bahas ya. Maka teman-teman jangan pernah heran, kenapa sih orang itu sudah melihat bagaimana keganasannya Zionis Israel tentang saudara-saudara kita di Gaza. Tapi kenapa mereka kok masih belum bisa menumbuhkan sifat empati dan simpati? Kan seperti itu. Kemarin kan juga ada yang tanya, Ustadz saya itu sudah upload ini dan itu. Tapi teman-teman saya itu masih belum ada rasa kayak, oh iya benar juga ya, teman-teman di Gaza itu membutuhkan kita dan yang lainnya. Loh itu enggak usah jauh-jauh, rupanya akal mereka tidak sampai. Kenapa? Karena mereka mungkin imannya, pembelajaran terhadap iman kepada Allah dan Rasul itu tidak sampai. Sehingga mempengaruhi kualitas akalnya di dalam berpikir. Gitu. Maka teman-teman jangan heran juga. Mungkin banyak yang datang ke sini ditanyain sama teman-temannya, kenapa kok kalian tuh harus datang ke masjid untuk taklim, untuk sholat, kan gitu, untuk sedekah, untuk infak, kenapa gitu loh? Bukankah kalian belum tentu kaya tapi sudah sedekah dan yang lainnya, kan seperti itu. Bisa jadi imannya, bekalnya belum sampai sehingga apa? Akalnya tidak sampai untuk memikirkan tentang konsep akhirat, kan seperti itu. Yang kedua adalah hati dan mental, dan sekarang kita bisa menyaksikan teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita lihat kalau kita tuh biasanya saya itu sering lihat di FYP itu yang sholawatan, kalau enggak yang itu loh teman-teman, yang ngaji sore itu, yang vibes 90-an, 80-an ya. Dimana itu sangat menurut saya kangen juga saya sama vibe seperti itu. Kenapa?
Saya itu ketika ketemu sama orang tua, saya selalu cerita bagaimana sih kisah bapak dulu pas masih di masa 90-an, 80-an. Dan tahu nggak teman-teman, di sana zaman dulu itu enggak ada orang itu yang mental health, nggak ada. Semuanya dididik untuk menjadi pejuang, kan gitu. Semuanya dididik untuk menjadi manusia, untuk jadi orang kalau bahasanya kita. Kalau salah satu nasihat dari nenek saya itu mengatakan seperti ini, Le, kamu besok itu hidup ya di zaman sing wong mangan wong kalau bahasa Jawa. Ya. Kamu akan hidup di zaman orang-orang akan makan orang lainnya. Ya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana orang-orang tua dahulu itu sangat memperhatikan bagaimana kualitas mental. Coba lihat kita sekarang, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Anak SMP, SMA sudah mulai apa? Itu yang seset-seset gitu kan. Nah, kemudian juga ini yang luar biasa nih. Jadi kemarin saya itu punya taklim halaqah. Halaqah pertama saya di Bandung sampai sekarang tuh masih saya bina. Itu cuma 5 orang. 3 orang SMP, 2 orang SMA. Ya, kalau mungkin anaknya nonton mungkin malu ini. Ya. Tahu nggak teman-teman? Dia akhirnya sejak SMP itu sama saya, SMA akhirnya dia mulai jarang masuk kajian anak. Kenapa? Karena sibuk katanya SMA, teman-teman. Ya. Apalagi saya yang kuliah gitu ya. Ya. Dia mengatakan saya ini sudah sibuk betul Ustaz. Antum tahu dia sudah mulai galau cuma karena chat seorang akhwat dan tidak dibalas. Iya, orang zaman dulu tidak ada yang sakit hati karena salam orangnya nggak ada. Kan dulu nggak ada HP, gitu kan? Ini menunjukkan apa? Mental itu semua terdidik dari dalamnya, kan gitu. Dan iman itu adalah apa yang tertancap di dalam hati kita. Makanya dia tasdik. Integritas di dalam hati kita. Bagaimana kita menanamkan di dalam hati kita keimanan kita itu adalah Allah. Dan tadi ya dengan turunannya kita siap bahwasanya kalau kita beriman kepada Allah kita tahu Allahus Samad. Ya, Allah lah yang akan menjadi tempat bersandar. Allahur Rahman, Allah yang akan mengasihi. Allahur Rahim, Allah yang akan menyayangi kita. Ya, Allah indahumul izzah. Ya, sedangkan Allah adalah yang memiliki kemuliaan dan yang lainnya kita pahami itu semua. Kenapa? Karena kita sudah punya keimanan dan kita tidak akan terkena penyakit mental health yang sekarang sedang tren ini. Cobalah teman-teman, mentalnya kena, akalnya kena, tidak punya iman yang baik dalam mengkontrol dari itu semua. Sehingga apa? Mentalnya jatuh, akalnya semakin menjatuhkan dia. Gitu. Dan ini semua akan pengaruh juga di perilakunya. Maka jangan heran. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kan seperti itu. Ya. Dia mencari hiburan di tempat yang itu adalah tidak semestinya mencari hiburan. Seperti itu teman-teman Allah SWT. Teman-teman kalau dikata yang pengen, ya, gak usahlah di Bandung yang kota besar. Di kota saya di Lampung saja teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Anak SD itu sudah minum tua. Ya. Sudah minum tua, sudah rokok, sudah dan yang lainnya. Bahkan beberapa juga sudah mulai jadi pengedar narkoba itu luar biasa, signifikan sekali peningkatannya itu menurut saya. Ya. Dan itu semua tunjuk dari mana? Kembali kemana? Dari sini. Gitu lah. Ya. Makanya itu nanti teman-teman, kenapa Ustaz ini selalu membuka pembahasan dengan iman. Kenapa? Karena Islam itu diterima bukan dengan akal dan hati saja, tetapi aspek sebelum itu semua adalah iman. Kan gitu. Coba kita bayangkan, ya, kalau kemarin itu kami menyampaikan di dalam surat Qaf itu kan ada ayat yang menarik, 4 pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk bayangkan nih, Nabi Muhammad itu diajarin sama Allah. Makanya allamallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu Allah memberikan 4 pesan kehidupan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kalau mau dicatat enggak, saya tulis di sini, ini di luar materi, ya. Fasbir ala ma yaqulun. Yang pertama, sabarlah atas komentar dari orang lain, sabar. Jangankan ketika kita berbuat baik, ketika kita nggak berbuat apa-apa, manusia pun tidak akan luput dari komentar manusia. Iya enggak? Ini manusia enggak usah berbuat apa-apa ini. Itu sudah tidak akan pernah luput dari komentar manusia. Makanya kata Allah, Nabi Muhammad, kamu adalah di dalam kebaikan. Maka fasbir ala ma yaqulun. Maka bersabarlah
ya, dirimu atas komentar orang lain. Ya. Maka kalau kita ini melakukan sebuah kebenaran, banyak kanan kiri yang komentar dan yang lainnya, itu sudah sunatullah. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam itu datang dalam kondisi asing dan nanti akan kembali asing. Kan seperti itu Rasulullah dan Allah itu mensifati Islam seperti apa. Makanya fasbir ala ma yaqulun, ya enggak? Bukankah teman-teman ngerasain ya, dulu itu kalau kajian di alat itu kan ruame kan gitu. Sekarang mulai terkikis berapa orang. Kenapa? Fasbir ala ma yaqulun. Ya. Maka mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini antumlah adalah orang-orang yang bersabar ya, yang sebenar-benar sedang mengamalkan nasihatnya Allah. Yang kedua, wasta'inu billah. Sabar itu urusan sulit kata Allah. Maka karena sulit, ista'inu billah. Maka mohonlah ampun, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh, Allah itu cinta betul sama kita. Allah itu sayang, pengertian betul sama kita. Maka apakah masih kurang layak Allah itu berada di podium paling tinggi di dalam konsep cinta kehidupan kita? Kan gitu. Bahkan Allah mengatakan, aku tahu kalau kamu berbuat baik nanti banyak komentar, maka sabar saja. Ingat, sabar itu memaksakan diri. Ya, beda dengan ridho. Ya, nanti ada tingkatannya, mudah-mudahan bisa kita jelaskan di waktu yang akan datang. Kemudian Allah mengatakan karena sabar itu memaksakan hati untuk tetap taat kepada Allah, untuk tetap tidak mengeluh. Maka itu hal yang berat, maka mohonlah pertolongan. Wasta'inu billah. Ya. Kedua, nah yang ketiga ini adalah yang berkaitan dengan masalah ini. Ikhwah, yang ketiga ini juga adalah ujian orang yang beriman. Orang beriman, kita hidup di dunia ini kan penuh akan keraguan, iya enggak? Teman-teman tuh merasa enggak sih kehidupan kita penuh keraguan? Coba kita sholat, janjinya apa? Surga enggak? Tapi kan kita enggak pernah melihat surga. Tapi kalau kita enggak sholat diancamnya neraka. Tapi kan kita belum pernah lihat neraka. Bukankah itu penuh keraguan? Jawab iya gitu. Siapa gitu yang mau jawab iya di sini? Saya juga kan cuma ngetes saja, jangan diiyain ya. Kita kan penuh dengan keraguan. Makanya itu obatnya dari keraguan itu adalah iman. Nih teman-teman nih, rupanya jawaban dari pertanyaan teman-teman selama ini yang selalu tanya, Ustadz kami itu sering ragu-ragu sholat kok gak dapet ini, Ustadz kami sudah berbuat baik kok dapet ini. Rupanya jawabannya unik banget dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu gak jawabannya apa? Kalau kamu ragu, kamu itu dalam goyah kata Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Luar biasa kata Allah. Maka beribadalah kepada Allah hatta sampai ya'tiyakal yakin, sampai kamu yakin. Tidak disuruh aneh-aneh, kita tidak disuruh mikir sama Allah. Ya, bayangkan kita disuruh mikir surga itu sama Allah gini. Kalau kamu ragu, kamu pikirkan dulu surga yang benar. Wah, bisa gila kita. Coba nih yang ikhwan nih. Bayangkan coba antum kalau mati dalam kondisi syahid, berjelajah di jalan Allah, antum akan dapatkan bidadari yang cantik betul, putih sampai pembuluh darahnya kelihatan. Coba bayangin, itu nikmat, ya. Atau bukan nikmat? Wanita cantik sampai saking putihnya pembuluh darahnya kelihatan. Tidak terbayangkan kan? Itulah dia memang negeri akhirat itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbil basar kata Allah. Kata Nabi Muhammad SAW. Itu memang surga seperti itu. Tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah bisa digambarkan, deskripsikan dengan detil. Ya, lewat pendengaran. Wala khatra ala qalbil basar. Dan tidak akan pernah terbesit, terbayangkan dalam pikiran dan ini kita. Kita itu penuh dengan keraguan hidup kita. Tapi kata Allah, ya memang itu ujian kamu. Makanya qad aflahal mu'minun. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama. Maka orang beriman yang benar-benar beriman, qad aflahal mu'minun. Maka dia adalah orang yang beruntung. Sama Allah memang rahasia. Ya. Maka teman-teman ingat, kalau teman-teman merasa susah di dalam bersyariat, di dalam menjalankan Islam, ingat pesan Imam Ibnu Qudamah. Kebahagiaan itu ada karena ada kesusahan yang tersusun rapi. Itu kata Imam Ibnu Qudamah. Ya. Kebahagiaan itu ada karena ada kesusahan yang sudah tersusun rapi. Ya. Luar biasa. Makanya itu nanti itu kebahagiaan orang-orang mukmin, aflahal mukmin itu luar biasa.
Maka kata Allah, kamu gak usah capek-capek mikir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka cukup satu yang harus kalian lakukan. Pesan keempat, kalau kamu merasa ragu, kamu merasa bimbang, maka beribadahlah terus sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kendurkan itumu. Kenapa? Karena sampai datang ya'tiyakal yakin. Kapan keyakinan datang? Waja'at sakratul mauti bil haq. Yakni adalah ketika kematian itu bil haq, dengan benar, dengan nyata akan datang. Dan itulah keyakinan kita sesungguhnya nanti. Pesan ketiga. Pesan keempat, yang terakhir, pesan Allah dalam surat Qaf kepada Nabi Muhammad SAW, yakni adalah kalau kamu sudah mulai takut, sekarang kalau teman-teman sudah mulai takut kan, wah aku sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah di pesan keempat, ya, fadzakir bil Qur'an. Maka ketika kamu sudah mulai takut dengan ancaman kematian, kamu tahu hidupmu penuh keraguan, kamu tahu beribadahmu bisa jadi diakhiri dengan kemaksiatan, maka fadzakir bil Qur'an. Maka jadikan Al-Quran sebagai pengingat, jadikan Al-Quran sebagai obat, ya. Jadikan Al-Quran sebagai solusi yang akan menjadi pertama kali kalian temui. Fadzakir bil Qur'an. Jadikan Al-Quran sebagai pengingat. Intinya itu. Maka 4 poin ini itu adalah bekal buat orang-orang beriman untuk menghadapi susahnya ini loh teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Akal kita ini untuk mematahkan akal kita tuh susah betul. Kan gitu. Ya. Mematahkan mental kita itu susah betul. Ya teman-teman ya, yang sudah usia di atas 25, antum bentar lagi kalau misalnya mangga itu sudah mulai merah matang gitu. Ya. Yang sudah usia 25. Kenapa? Nah, idealnya nikah itu kan usia 25. Ya, kalau anak laki-laki Indonesia. Kalau antum urusan mentalnya belum selesai, dapat duit dari mana, Ustaz dapat dari mana? Jangan belajar fikih nikah dulu. Belajar iman dulu. Ya. Belajar iman dulu. Kenapa? Kalau dia masih takut mentalnya, imannya nggak benar berarti. Udah itu saja. Paham kan semuanya? Konsepnya iman dulu, diulang-ulang. Tapi kehidupan kita ini sudah berhasil belum masalah iman ini, kan gitu. Kemudian perilaku. Baik, selanjutnya. Ini prinsip pertama ini sebelum kita belajar nanti. Kenapa kok kita harus belajar prinsip keislaman? Karena pembahasan kita hadis nomor 15, ya, yang di dalam hadis Arba'in itu nomor 15. Kalau Imam Muslim itu nomor 48. Kalau Imam Bukhari itu 618, 619, 6132. Silakan dicari kalau mau dicari. Yang kedua, setelah tahapan ingat tadi apa? Ada tertib. Apa itu tertib? Urutan. Maka tidak boleh kita sholat dulu sebelum belajar akidah. Tidak akan diterima. Orang poin pertama dari Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan perkara akidah. Maka poin kedua setelah kita memahami akidah, dia itu adalah konsekuensi dari akidah. Ingat kata-kata yang saya gunakan, konsekuensi dari akidah. Ibadah. Konsekuensi dari akidah adalah ibadah. Apa buktinya? Silahkan buka surah Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Habis dipuji keimanannya disebut siapakah mereka? Orang-orang yang salat. Apa itu salat? Ibadah. Maka yang akan kita bahas di sini ibadahnya adalah perkara pokok, yakni adalah salat. Maka di sini salat itu menjadi imaduddin wa farku, ya. Farku bainal kafir wa muslim. Gitulah. Setelah qad aflahal mu'minun disebutkan sama Allah, orang beriman itu sangat beruntung. Siapa orang beriman? Alladzina hum an salatihim. Ya, mereka orang-orang yang salat dalam kondisi khusyuk. Ini menunjukkan orang mukmin yang salat, orang yang salat itu menunjukkan dia berakidah. Gitu. Maka kalau salat 5 waktu itu beda dengan sedekah. Antum udah salat? Sudah. Kok enggak nampak? Emang sholat harus ditampak-tampakkan? Ya kalau sholat 5 waktu harus ditampak-tampakkan. Beda ini. Kenapa? Karena sholat itu adalah syiar. Sholat itu syiar. Beda dengan sholat sunnah ya. Beda dengan sholat sunnah. Tapi kalau sholat 5 waktu itu harus seperti itu. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu
Ketika beliau mengatakan ibadallah la yukhallifuna sufufakum aw la yukhallifunallaha baina wujuhikum, ketika beliau meluruskan shaf, beliau cek rumahnya, kemudian mengatakan seandainya ya aku itu mau ya, ini bukan ini. Beliau tuh pengen apa? Ada yang menggantikan saya untuk meluruskan shaf, kemudian saya ambil kayu bakar, kemudian membakar rumah setiap laki-laki yang tidak datang ke masjid. Itu menunjukkan apa? Laki-laki sholat di masjid, bukan disembunyikan. Kenapa? Karena sholat itu syiar. Beda dengan puasa. Puasa kita nggak bisa menunjukkan setiap orang kita kelihatan puasa, nggak bisa. Gitu. Haji itu juga termasuk syiar. Dia harus nampak. Emang ada yang haji diam-diam, dia sembunyi, gitu. Sa'inya dia pas gak ada orang, sepi, ya gak ada, kan gitu. Apakah dikatakan orang yang datang ke masjid sholat jamaah dia riya? Wah, nggak bisa. Orang yang mengatakan itu dia nggak punya ilmu dan nggak punya iman. Sholat itu harus nampak. Gitu loh. Maka kalau saya di rumah itu, lagi di rumah tuh adik-adik saya takut. Kenapa? Karena kalau sholat harus kelihatan sama saya. Masa orang ibadah kan sama Allah gini. Sholat itu syiar. Kalau kamu gak kelihatan justru dipertanyakan nanti sama Allah. Gitu. Kenapa? Itu adalah syiar sebagai petunjuk. Dia ini adalah orang iman, orang yang mukmin gitu loh. Ya. Maka ibadah ini adalah konsekuensi dari pelajaran kita akidah. Maka kenapa kok gak boleh lewat akidahnya langsung loncat kepada ibadah? Karena bagaimana dia bisa tahu alladzina hum an salatihim khasyi'un, bagaimana dia tahu makna dari khusyuk sedangkan dia tidak tahu khusyuk itu khalisan lillah, mengosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu melatihnya dengan melatih keimanannya kepada Allah? Kan seperti itu teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ringkas lagi. Setelah prinsip kedua ibadah dia pelajari, ibadah ini mencakup 5 hal ya yang ada di rukun Islam setelah akidah syahadat ya. Yang ketiga, ingat ibadah konsekuensi dari akidah. Yang selanjutnya ini perhatikan. Cerminan, ingat cerminan. Ya, ini teman-teman bisa baca di dalam kitab As-Salah Miftahun Najah. Salat itu adalah kunci dari kebahagiaan dan keberhasilan. Ya. Yang ketiga, cerminan dari ibadah itu adalah muamalah. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, teman saya itu kalau ngomong suka bohong. Ustaz, teman saya itu kalau dikasih amanah suka berkhianat. Dari mana masalahnya? Pasti ibadahnya gak benar. Apa ibadah yang paling konkret untuk kita lihat? Salat. Kalau antum pengen cari orang yang bermuamalah bagus, ini kalau misalnya mau cari karyawan untuk kerja, kenapa kok kita suruh cari yang sholat? Karena dia akan bermuamalah sama kita. Maka kalau sholatnya bagus, bermuamalahnya juga bagus. Sebab muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia itu adalah cerminan ibadah. Ini tangkap dulu nih teman-teman Allah SWT. Ini lagi saya bridging untuk ke materi yang nanti dipegang nanti erat-erat. Ya. Kalau bisa teman-teman itu selalu punya notulen setiap materi yang anak, karena berkesinambungan terus. Ya, saya kurang suka yang tematik, jadi harus berkesinambungan. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Ya. Maka muamalah itu adalah cerminan dari ibadah. Maksudnya cerminan apa? Ibadahnya gimana itu akan sama plek. Sama plek itu tahu tak? Sama persis sama muamalahnya. Tapi kalau akidahnya kualitas akidah dia, pemahaman dia dalam berakidah, itu konsekuensinya adalah semakin banyak kualitas ibadahnya, semakin bagus kualitas ibadahnya. Gitu ya. Tapi kalau ibadahnya bagus, itu akan menjadi cerminan bagaimana kualitas muamalahnya dia. Ya. Apalagi kalau cari karyawan aja, cari orang yang rajin sholat, apalagi cari istri dan suami. Kan gitu. Termasuk muamalah adalah hubungan antara suami dan istri. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala. 8 orang, saya 1,5 tahun di Bandung, 8 orang sudah curhat masalah rumah tangga kepada anak. Bahkan saya aja belum tahu rasanya berumah tangga seperti apa. Saya bilang, afanahi, saya itu belum tahu rasanya seperti apa. Maka saya seharusnya tidak berhak untuk menggurui antum.
Ya. Cuma ada beberapa yang masih memaksa anak. Saya nasihati satu. Saya tidak tahu bagaimana seorang suami itu kesusahan dengan istrinya. Saya tidak tahu istrinya itu. Hujan ya, Allahumma sayyiban nafi'an rizqan thayyiban ala mutaqabbala. Ya. Saya tidak tahu bagaimana seorang istri itu kesusahan dengan suaminya. Saya tidak tahu susahnya suami istri untuk mengurus anaknya. Yang saya tahu satu. Kalau sholatnya beres, pasti semuanya beres. As-salatu imaduddin man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Ini sedang berada di ujung tanduk. Saya bilang, istrinya suruh rajin salat, suaminya suruh rajin ke masjid salat. Kenapa? Barang siapa yang meremehkan salat, dia akan meremehkan perkara yang lainnya. Barang siapa seorang suami yang meremehkan salat, maka dia akan meremehkan tanggung jawabnya sebagai suami. Seorang anak yang meremehkan salat, maka akan ada kemungkinan sangat besar dia akan meremehkan kedua orang tuanya. Seorang istri yang meremehkan salat, dia akan meremehkan tanggung jawabnya kepada suaminya. Seorang guru yang dia meremehkan salat, dia akan meremehkan tanggung jawabnya sebagai seorang alim kepada muridnya. Seorang alim, seorang murid ya, yang dia meremehkan salat, maka dia akan meremehkan gurunya dan ilmunya. Semua salah. Awalu ma yuhasibu as-salah. Semuanya salat teman-teman. Dan alhamdulillah banyak yang tidak jadi cerai. Ya. Kenapa? Karena saya suruh salat. Ya. Karena saya nggak tahu. Saya bukan orang yang apa masalahnya rezeki dan itu semua salat urusannya. Kenapa? As-salatu imaduddin. Allah telah menjadikan salat itu sebagai tiangnya, sebagai garis utama dasarnya. Maka kalau dia pengen tahu kualitas hidupnya, bermuamalahnya bagus, tinggal perbaiki salatnya. Itu sudah ada rumus, kisi-kisi plus kunci jawaban. Terkadang waktu ujian ketinggalan. Kan gitu kita. Ya. Ujian kita kan setiap hari, tapi sering ketinggalan kunci jawaban kita kan. Allah itu udah kasih kunci jawabannya langsung. Gitu. Tapi terkadang kita tuh lupa. Ya, lupa untuk membawa, lupa untuk pura-pura ingat. Gitu. Untuk pura-pura ingat aja dilupain sama dia. Kemudian yang keempat. Ketika satu, ingat, lihat ini. Satu berhasil, dua berhasil, tiga berhasil, maka muncul nomor 4, dia akan punya adab. Adab dan akhlak. Ustadz, kenapa adab dan akhlak dituliskan 2 berjajar? Apakah ada perbedaan? Ada. Kami mengkaji bagaimana adab dan akhlak dan tabi'i itu berubah. Selama ini kita mengatakan orang berakhlak adalah orang beradab, kan seperti itu. Kita mengatakan orang beradab adalah orang yang memiliki karakter, kan gitu. Padahal itu semua berbeda. Ya. Kalau boleh saya tuliskan itu, dulu saya pernah menulis sebuah tulisan tentang segitiga karakter. Ya. Segitiga karakter itu, ya, itu adalah, ya, yang pertama adab di atas. Kemudian ini akhlak. Kemudian ini adalah amru tabi'i kalau bahasa Arab, tapi kalau bahasa Indonesianya adalah karakter. Ini kalau teman-teman tahu, pertama kali saya ke Bandung, ya saya tuh suruh mengkaji urusan pendidikan. Biasanya kami suruh mengkaji urusan akidah sama fikih. Jadi ini adalah kajian pertama saya dan sudah menjadi sebuah tulisan. Dan saya baru kaget rupanya seperti itu ya, Islam itu luar biasa detailnya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kita tuh punya karakter. Maka karakter itu namanya adalah amru tabi'i. Apa itu amru tabi'i? Perkara bawaan yang tersimpan di dalam hati kita. Ya. Maka setiap orang memiliki karakter yang beda. Ada yang dari lahir karakternya sudah pemberani, kan gitu. Ada yang baru lahir langsung, ya, karakternya itu pemarah, kan gitu. Maka urusan karakter dia itu baik dan buruknya relatif. Ya, coba teman-teman yang gini, anaknya itu penakut, Ustadz karakternya dari dulu. Ada yang mau mengatakan karakter ini jelek? Tidak kan? Justru anak yang gampang nangis, bukankah dia itu lebih mudah dekat sama Allah? Coba nih teman-teman yang susah nangis ini. Ini imam sudah membaca ayat yang betul-betul luar biasa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kita untuk bermohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semasjid udah nangis. Tapi dia punya karakter yang enggak nangisan. Susah enggak?
Untuk kali ini bagusan yang nangisan apa yang nggak nangisan? Yang nangisan. Kan gitu. Maka karakter setiap orang itu memilikinya masing-masing. Tetapi karakter itu ya, itu masih bersifat relatif sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab itu kan dia kalau bisa dibilang tuh orangnya impulsif ya. Gampang naik kan gitu. Ya, apalagi Hamzah, kalau kita kenal Hamzah itu kan waktu tahu Umar datang dia mengangkat pedang. Nabi Muhammad itu kan kita bayangkan Nabi Muhammad jangan seperti itu. Bagaimana tenangnya kualitas dari Nabi Muhammad SAW kan gitu. Maka karakter itu butuh sesuatu yang bisa mengarahkan. Maka kita sebut dengan akhlak. Pengertian akhlak apa? Segala sesuatu yang dia tertanam dan tertancap di dalam hati kita itu adalah akhlak. Maka kami bahasakan akhlak itu adalah ilmu. Gitu. Maka karakter dari setiap kita itu tidak akan berguna apa-apa selama kita tidak punya akhlak yang baik untuk bisa mengarahkan karakter kita kepada karakter yang baik. Gitu. Maka akhlak ini adalah ilmu. Bagaimana dia belajar, bagaimana dia bisa membedakan mumayyiz ini adalah perkara yang baik, ini adalah perkara yang buruk. Kalau dia tidak ada akhlak atau ilmu di dalam hatinya. Gitu. Kemudian adab itu adalah apa yang nampak dan terlihat oleh orang lain. Kita sebutnya amal. Gitu. Jadi kita bisa melihat ini adalah sesuatu yang terpisah. Ada orang beradab tapi tidak berilmu. Pernah lihat enggak? Oh, adabnya luar biasa, jalannya sopan, nyapa, tapi dia tidak tahu apa tujuan dari sapaannya, kan gitu. Dia sholat luar biasa di masjid, tapi dia tidak tahu bagaimana sholat yang benar. Tapi ada orang berilmu yang tidak beradab. Wah, banyak sekali sekarang. Wah, sekarang itu pondok di Indonesia sudah ada berapa ratus ribu. Para hufat, ya. Hafid dan hafidhoh di Indonesia itu sudah berapa? Padahal Allah sudah menjamin dan Rasulnya menjamin barang siapa yang menjaga Al-Quran maka akan kujaga kemuliaannya. Berapa banyak hufad dan hafidhoh di Bandung? Kita lihat apakah Allah sudah menjaga kemuliaan Bandung. Berapa banyak orang yang masih belum bisa menggunakan kerudung untuk menutup auratnya. Berapa banyak pria yang sudah mulai sadar bahwasannya wanita itu adalah aurat buat dia. Berapa banyak orang yang sudah paham bahwasannya ilmu sangat penting untuk dia. Padahal mereka menghafal Quran. Mereka punya suara yang indah luar biasa. Tapi apa? Mereka punya ilmunya, tapi mereka tidak punya adabnya. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah tepat, ingat tepat melampaui setiap pendidikan di dalam Islam, mulai dari akidahnya, imannya, dia kaji yang benar, dia kaji yang tepat. Kemudian belajar ibadahnya dengan sangat hati-hati karena dia tahu ibadah itu urusannya adalah seorang hamba dengan Robnya, sehingga dia takut membuat kesalahan dengan Robnya. Maka dia perhatikan betul urusan ibadah. Dia paham Islam itu agama yang sangat mengajarkan disiplin kepada dia. Kemudian dia menunjukkan ya bentuk cerminan dari ibadah itu dengan cara bermuamalah. Dia punya muamalah yang baik. Satu, dia berhasil sholat, dia berjualan dengan yang baik. Dia berhasil saum, dia bermuamalah dengan orang yang pemarah sehingga dia bisa menunjukkan hasil dari puasanya adalah kesabaran yang tinggi. Kemudian ketika itu semua sudah berkumpul banyak menjadi sebuah ilmu. Dan kita kenal dengan akhlak. Dan karena akhlaknya yang sudah banyak dan ilmu yang cukup, maka dia memiliki adab mulia. Dan inilah yang disebut mukmin. Orang mukmin itu bukan di posisi nomor satu. Tapi ketika dia sudah lewati rangkaian dalam hal ini. Dalam artian apa? Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, adabnya. Itu sudah menunjukkan bahwasannya dia adalah mukmin. Kenapa kok saya pembahasan jauh sekali ke sini? Karena teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan
auliyasmut. Itu di perkara sini. Kita sudah berada di perkara ujung dari bab iman. Kenapa? Karena di sini Imam Bukhari ya menjelaskan yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Bukhari. Ya, beliau di situ menjelaskan bahwasanya ya, makna dari man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir itu bukan orang yang tidak bisa berkata benar tidak beriman. Tapi barang siapa yang dia bisa berkata yang benar, falyakul khairan. Ya, maka dia sedang menaati perintahnya Allah. Dia sedang memenuhi hak Allah sebagai zat yang dia imani. Dalam artian dia sedang melengkapi, sedang menyempurnakan kualitas keimanannya. Teman-teman mata Allah Subhanahu wa taala, ini bab ini berada di penghujung. Terkadang kita lupa. Ya. Bagaimana tadi saya katakan falyakul khairan aw liyasmut. Manusia itu diam tidak hanya dengan menutup mulutnya saja. Nanti kita akan belajar teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ada orang yang dia itu menutup mulutnya tapi tetap dapat dosa. Anda bayangkan teman-teman. Udah diam aja dapat dosa. Gerak apalagi? Kan gitu. Diam aja salah. Apalagi bertingkah. Makin parah. Gitu ya. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini bukan sesepele diam atau berbicara yang baik saja, gitu loh. Bukan sesepele itu. Kenapa? Orang yang mukmin kita akan melihat. Kayaknya teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kalau teman-teman mengikuti kajian anak dan juga mencatat dan juga menghafal, insya Allah teman-teman lebih mudah ya untuk mengaplikasikannya. Kemarin kita belajar apa? La yu'minu ahadukum. Sebelumnya kita apa? Min husnil islami mar'i tarkuhu mala yani. Ya, harapan saya itu setiap pulang kan kita ini kan sudah dikasih tahu nih bocoran. Jadi materi kita itu dari hadis arba'in. Kalau bisa pulang dihafal. Paling tidak sebulan sekali ya. 42 pertemuan paling tidak arba'in an-Nawawi selesai. Kalau mau setoran sama saya nanti bisa dapat sanadnya. Ya. Saya sudah dapat sanadnya, nanti antum tinggal setoran sama saya, nanti saya tinggal tanda tangan sanadnya. Ya. Yang semangat gitu ya. Kenapa? Bisa dapat surga loh ya. Ingat, Nabi Muhammad hanya akan memberikan syafaat kepada umatnya. Antum bayangkan, kita datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, aku umatmu. Kamu tahu hadisku? Ngangong-ngangong. Kita nggak tahu satupun hadisnya, sunnahnya juga nggak tahu. Nabi Muhammad gini, apa nggak kita malu? Kan gitu. Kita tuh nanti ceritanya tuh di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, semua datang ke Nabi Adam. Habis Nabi Adam datang ke Nabi Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Habis itu terakhir baru ketemu Nabi Muhammad. Udah berlari-lari ke sana ketemu Nabi Muhammad. Lah kamu bukan umatku. Kamu hanya hidup di zaman umatku. Kamu umatku, kamu tidak tahu sunnahku. Kamu tidak hafal hadisku. Kamu tidak mengajarkan kebaikan dalam sunnahku. Terus kita mau hujah apa? Mau minta nabi mana? Ronaldo, Messi, BTS, Blackpink. Itu tidak akan menambah syafaat di yaumil qiyamah. Tahu nggak teman-teman? Saya itu kemarin habis baca hadis itu menarik betul. Ini sampai menjadi sunnah. Kalau kata para ulama menjadi sunnah. Jadi teman-teman tahu nggak sih waktu turunnya surah Inna a'tainakal kautsar. Itu kan Nabi Muhammad sedang duduk kemudian tiba-tiba tertidur. Gitu kan? Tiba-tiba tertidur beliau. Kemudian bangun tersenyum. Ya. Kemudian beliau mengatakan Allah telah memberikan hadiah kepadaku dan umatku, kata Nabi Muhammad. Ya ini apa? Telaga Al-Kautsar. Oke, Telaga Al-Kautsar mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya. Tahu nggak teman-teman? Di sini ada satu hikmah yang menarik buat kita. Nabi Muhammad itu kan ketika tadi dia tertidur seperti tidur sebentar kemudian bangun, beliau kan tersenyum kan. Rupanya kata para ulama, menegur orang yang sedang bersenyum itu termasuk kebaikan. Semudah itu kalau kita belajar hadisnya Rasulullah SAW. Kita kan sekarang kalau ada orang senyum-senyum kita anggap apa? Orang gila. Iya kan? Ini makin gila anak ini. Ya. Jodoh gak ketemu. Ya. Utang di mana-mana. Skripsi gak selesai. Gondrong.
Senyum. Siapa yang nggak ngira dia orang gila? Kan gitu. Padahal di dalam Islam menegur orang yang sedang tersenyum itu termasuk mandub, mustahab. Sebuah hal kebaikan dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dengan menegur orang yang sedang tersenyum, kita akan bisa menguatkan keimanan. Ya. Dengan caranya gimana? Orang yang ditegur senyum, dia akan menceritakan kebaikan apa yang menjadikan dia bahagia di dunia ini. Dan itu adalah al-khairat, kebaikan. Nah, itu loh teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saran saya, ini kan kita mumpung baru 15. Ya. Nanti arba'in kan 42. Berarti kurang segitulah ya. Saya juga malas ngitung ya. Habis itu masih sisa paling enggak tahun depan lah kita selesai ya. Arba'in. Kalau antum setiap ini hafalan, nanti saya buka di akhir setoran arba'in gratis ya. Nanti bisa ngambil sana sama saya. Habis itu kita biar bisa loncat bareng-bareng, ilmunya jadi meningkat bersama. Kita dari 42 hadis kita pindah ke Umdatul Ahkam 420 hadis. Nanti dihafalin lagi tuh ya. Nah, kemudian setiap bulan paling tidak antum punya cucu satu lah selesai. Ya. Paling tidak antum sudah jadi kakek lah, itu udah selesai. Tapi kenapa? Kebaikan itu ketika dia yang sedikit tapi istiqomah itu lebih baik dibandingkan yang banyak tapi hanya sesaat. Baik. Jam berapa? Jam 9. Jadi kita akan bahas yang pertama, ya. Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Di sini ya. Saya Utsaimin di dalam Syarah Bukhari menjelaskan bahwasanya yang pertama ini adalah termasuk dalam kesempurnaan iman. Pembahasan yang mau kita bahas ini adalah termasuk dari kesempurnaan iman. Ini loh teman-teman yang tadi kita bahas, kan gitu. Kita sudah iman kepada Allah, kita sudah iman kepada Rasul. Kemudian kita juga sudah bersama-sama tadi belajar surat Al-Mu'minun ayat 1 dan kedua. Qad aflahal mu'minun. Maka kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan dari iman, maka ini poin nomor 2, ini adalah perkara yang penting. Ya. Apa itu? Falyakul khairan au liyasmut. Ya. Maka hendaklah bagi dia untuk berkata yang benar atau kalau nggak bisa diam. Ya, kita akan bahas ini. Ya. Mau tahu kesimpulannya? Ya. Kalau kata Imam Syafi'i agak kasar ini tapi ya, mohon maaf ya. Kalau Imam Syafi'i gini, orang mukmin tuh kalau ngomong mikir, paham enggak? Kalau Imam Syafi'i kayak gitu, intinya gitu. Hadis ini menyuruh kepada kita orang mukmin itu kalau ngomong mikir. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Tapi nanti kita akan bahas secara perlahan, ya, tidak yang instan-instan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ana izin buka HP karena kitabnya di HP. Nah ini dia. Mari ini. Di sini, ya, beliau menjelaskan, man arada ayu haqiqal imanu billahi wal yaumil akhir falyaf'al kadza. Ya. Maka barang siapa yang dia menginginkan ya kesempurnaan keimanannya ya, maka dia diharuskan untuk falyakul khairan. Apa itu? Berkata al khairan, yang baik ya. Jadi ini adalah kalau bisa dibilang pelengkap ya. Maka maksudnya, maka tidak akan sempurna imannya seseorang ketika dia sudah beriman. Tadi runtutan yang tadi loh, yang tadi ada 4 poin tadi ya. Teman-teman masih ingat kan? Akidah, iman, ya kan? Ibadah, salat, muamalah, keseharian antara manusia dengan manusia, adabnya, ya kan? Dia sudah di 3 aspek pertama, muamalah sudah bagus nilainya. Tapi dia enggak falyakul khairan. Paham enggak? Makanya ini bahasanya adalah kesempurnaan dari iman. Maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman. Ya. Saya bahkan mencoba mencarikan dalil. Ustadz, kemarin tuh ada bilang gini, Ustadz perkataan ini tidak baik kok Ustadz. Gimana? Tidak perkataan yang buruk kok Ustadz. Karena ini sudah biasa di lisan orang Sunda. Iya enggak? Iya enggak? Ada yang mau alasan kayak gitu? Ya. Ini cuma kalimat imbuhan doang kok Ustadz gitu. Ini bukan ucapan yang kotor gitu. Ini bukan ucapan yang baik. Ingat Ikhwah, kita akan belajar bersama di sini.
Ini yang mau alasan habis ini, ya kalau masih mau alasan, ya, ini kebiasaan orang Sunda Ustaz. Ini adalah ucapan yang orang Sunda, imbuhan di belakang keterlaluan antum. Ya, terlaluan. Pertama, berkata baik itu ada dua. Yang pertama, khairan li nafsi. Ingat, khairan li nafsi. Untuk diri sendiri. Saya itu beberapa kali lihat live saya. Kemudian saya telah lihat dari kamera, rupanya tulisan saya tidak sebagus yang saya kira selama ini. Ya. Jadi mohon maaf nanti kalau memang tidak ada yang tertulis, saya akhirnya baru sadar selama ini. Karena saya selalu mikir, kayak tulisan saya bagus-bagus aja gitu ya. Karena yang menikmati diri sendiri. Setelah beberapa kali sampai ada ustadz ini ya, yang sering ya masih sahibi wa ustadi, ya masih seumuran dengan ana. Beliau adalah Ustadz Ana dan juga sahabat Ana. Setiap Ana membuat materi itu akan diskusi sama beliau seolah-olah kayak marah-marah gitu, berantem. Ya. Beliau itu selalu ngomong, kalau manggil Ana kan Askar, ente itu enggak malu tuh. Kenapa? Tulisan ente itu kalau di papan tulis apa antum merasa bagus gitu tuh. Ya. Setelah Ana lihat lagi, oh iya rupanya tidak bagus ya. Ya. Maka mohon maaf ya teman-teman, selama ini saya baru sadar ya atas kelemahan ini. Jadi teman-teman kalau memang tidak jelas silahkan ditanyakan tulisannya. Jadi yang pertama, baik untuk dirinya sendiri. Kalimat yang dimaksudkan diperintahkan sama Rasulullah untuk menjadi pelengkap keimanan, yakni adalah perkataan yang baik untuk dirinya sendiri. Ini belum jenisnya ya, belum jenisnya, baru cakupannya. Cakupan yang kedua dari perkataan yang baik adalah baik untuk orang lain. Ya. Maka yang pertama contohnya baik untuk diri sendiri itu adalah gampang banget ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Baik untuk diri sendiri. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan untuk orang lain pada dasarnya. Antum bayangkan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu pada dasarnya untuk diri kita sendiri. Gitu loh. Perkataan baik yang pertama sifatnya maksudnya apa? Secara ucapannya dia baik, secara impact didengarnya juga baik. Paham enggak? Kalau teman-teman memperhatikan yang kemarin ad-dinu nasihah, kita menjelaskan masalah nasihat. Itulah yang dimaksud dengan perkataan yang baik, berkata baik untuk yang ini atau yang ini kita sebut dengan nasihat. Gitu. Yang kedua, baik untuk orang lain. Okay. Di sini secara sederhana dijelaskan oleh Imam Syekh Utsaimin mengatakan bahwa gini. Pada dasarnya ucapan itu tidak baik. Paham? Ucapan itu tidak baik. Bahkan kalau diucapkan jadi dosa. Tapi ketika dia datang di sebuah majelis, dia menahan diri untuk tidak mengucapkan. Maka pada saat itu dia sedang berkata baik untuk dirinya dan orang lain. Paham enggak? Maksudnya gini teman-teman. Ini adalah pembahasan yang satu arah. Maka kalau kebalikannya, maka maksudnya ketika ada orang yang dia tidak menahan dirinya untuk mengucapkan perkataan buruk, pada dasarnya dia sedang menyebarkan dosa untuk dua orang. Yang pertama untuk dirinya, yang kedua untuk orang lain. Termasuk di dalamnya memanggil nama temannya tidak sesuai dengan namanya. Ustaz, apa dalilnya? Wala tanabazu bil alqab. Silahkan dibuka surah Al-Hujurat. Saya tidak pernah, orang beberapa teman-teman yang ikut belajar dengan anak, saya tidak pernah mentolerir siapa saja yang memanggil temannya tidak menggunakan nama aslinya. Apalagi namanya sudah disifati baik. Kayak nama Nabi Yusuf. Udah bagus-bagus panggil Yusuf, dipanggil yang lain. Gitu.
Yang besar badannya dipanggil gendut. Yang kecil badannya dipanggil kurus. Ini termasuk di dalam ini. Nah teman-teman, ketika dia melakukan, dia berusaha menjaga perkataan dia menjadi perkataan yang baik, maka pada dasarnya sebagaimana seorang seniman yang sedang memoles hasil dari karyanya dia. Dalam artian dia betul-betul sedang membaguskan kualitas imannya, gitu loh teman-teman. Maka sebegitu juga dia semakin menjaga diri dan juga berusaha hanya mengucapkan kebaikan saja, maka pada dasarnya dia sedang berusaha memperbaiki dan memperbagus, memperindah kualitas keimanan dia. Maka pada dasarnya nanti ini akan saling berkaitan. Dia menjaganya dengan adab yang baik, dengan qaulul yang hasanah, ya, ucapan yang terpuji, yang mahmudah. Maka dia sedang berusaha menjaga akidahnya secara tidak langsung, ibadahnya secara tidak langsung, muamalahnya secara tidak langsung. Cuma dari ucapan saja. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Maka jangan memanggil orang dengan lakab. Tapi Ustadz, bukannya Nabi Muhammad itu kan memberikan nama kepada Ali bin Abi Thalib itu kan Abu Turab, bapaknya debu. Kan gitu. Ya. Kemudian memberikan lakab kepada siapa namanya? Umar itu adalah Abu Hafsin gitu. Itu kan bukan nama aslinya Ustadz, kan gitu. Jadi gini teman-teman, ya. Jadi di dalam Islam nama itu ada 3. Ismun, lakob, sama kunyah. Ya. Sebagai contoh nih, isimnya saya itu Syahid. Ya, Syahid. Saya itu lakobnya karena bapak saya namanya Syuhada, saya dipanggilnya kalau dulu di pondok itu sama Ustadz juga Ibnu Syuhada. Ya. Kemudian kunyahnya itu adalah Jundullah. Kenapa? Karena artinya sama dengan Askarullah. Ya. Jadi di pondok itu kadang anak dipanggil Askar, kadang dipanggil Aska, kadang dipanggil Jundi, ya, kadang juga dipanggil Ibnu Syuhada. Ini apa bedanya dengan memberikan julukan? Ya. Kalau isim itu nama pemberian orang tua, nama yang dibawa akikoh sama dia. Kalau lakob, nama yang lakop ini yang harus hati-hati. Kenapa? Karena zat, bukan zat ya, teks lakopnya, teks namanya dan juga kiasannya itu menjadi satu. Gitu ya. Menjadi satu. Kalau kunyah, walaupun dia dikiaskan kepada sesuatu yang pada dasarnya tidak bagus, tetapi secara maknawinya seperti Ali bin Abi Thalib itu kan dipanggil Abu Turab. Debu itu kan tidak baik kan, tidak bagus. Tapi karena yang memberikan namanya ada Nabi Muhammad dan juga yang diberi nama adalah Ali. Ali itu kan kalau tidur sering bersandar. Kalau di masjid sering bersandar sehingga ininya tuh ada debunya. Makanya sama Nabi Muhammad dipanggil ya Abu Turab gitu. Ini menunjukkan bagaimana kualitas keistiqomah dan kesabaran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gitu. Maka boleh. Beda dengan antum memberikan nama teman antum yang sudah namanya bagus menjadi tidak bagus. Apalagi sudah lebih parah lagi dikiaskan menjadi sesuatu yang negatif. Ustaz, dosanya apa Ustaz? Kan biasanya gitu. Biar kita masih bisa ngukur kan. Ya, kok masih dipanggil paling tidak ini. Ya. Maka di sini ya termasuk Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan itu adalah perbuatan yang makruh. Ya, sekarang saya jelaskan. Ini antum tetap nggak bisa beralasan. Kenapa? Termasuk di dalam falyakul khairan aw liyasmut, termasuk di dalam menjaga pembicaraan yang benar atau kalau tidak bisa itu adalah diam, yakni adalah apa tadi namanya? Tidak berbicara sesuatu yang mubah. Tidak berbicara sesuatu yang mubah, ya. Jadi gini, teman-teman lagi di majelis nih, lagi ada berkumpulan, ya. Ayo kita buka dengan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian teman-teman Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas perkara yang ini dan itu. Ini perkara yang baik, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita membahas yang baik, maka kita sedang, kalau tadi bahasa tadi apa? Sedang menjaga kesempurnaan dari iman kita. Kalau kita berbicara sesuatu yang haram, kita mulai gibah nih.
Ada yang mulai ghibah, itu si fulanah dan si fulan kok seperti ini ya, gitu. Maka dia sedang merusak itu kualitas keimanan secara tidak langsung. Ya. Kemudian di sini dijelaskan bagaimana kalau dia berbicara sesuatu yang mubah, yang boleh, dia tidak haram, dia juga tidak dikategorikan sebagai ungkapan ujaran kebaikan. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya, ya, maka dia tetap dilarang untuk mengucapkan berbicara sesuatu yang mubah-mubah saja. Kenapa? Karena termasuk dari talbisul iblis, termasuk dari gangguan syaitan kepada manusia, yakni adalah menjadikan seseorang itu nyaman di dalam perkara yang mubah. Makanya teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah mau diombang-ambingkan di antara dua hal. Ya. Kalau bahasanya, kalau enggak baik ya baik sekalian, kalau enggak buruk-buruk sekalian. Dibandingkan kita sama setan itu dari yang awalnya mubah, sama setan dibelokkan ke yang haram, sampai akhirnya kita masuk kepada kezulumat. Apa itu? Kegelapan dari api neraka. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka di sini memanggil teman tidak menggunakan nama aslinya, termasuk di dalamnya ya, menggunakan ungkapan ujaran yang awalnya, atau menggunakan ungkapan atau ujaran yang awalnya itu tidak dikategorikan kotor, seperti kambing. Kambing itu tidak kotor. Ketika di sebuah daerah itu sudah menjadi perkataan yang menunjukkan dia sedang marah, atau bahasa Arabnya disebutkan itu menjadi sebuah qaulul fahish, maka pada saat itu dia sedang mendapatkan ujian ini. Maka kalau dia tidak bisa, lebih baik liyasmut. Nah teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pembahasan falyakul khairan aw liyasmut ini bisa teman-teman juga baca ya. Itu kalau teman-teman pengen tahu hadiahnya apa sih dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu dalam surah Ibrahim ayat 24. Ya. Mana tadi? Surah Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu ingin tahu perumpamaan orang-orang yang berkata baik? Ya. Kalau teman-teman di sini menggunakan Al-Qur'an, situ sudah jelaskan Al-Qur'an yang terbitannya ini Syamil Quran ini, di sini sudah ada penjelasannya. Dimasukkan kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid. Kemudian segala ucapan yang amal ma'ruf, menyeru dalam kebaikan. Dan mungkar, segala ucapan yang menyegah orang di dalam kemungkaran. Ya, ini adalah macam-macam dari kalimat yang khair, yang berkata baik. Maka sama Allah disuruh lihat, kamu pengen tahu efek dari alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kalian pengen tahu kata Allah, ya. Bagaimana misal, fungsi, ya, manfaat dari kalimat yang baik ini untuk kehidupan kita, itu seperti kasyajaratin thayyibatin. Sebagaimana pohon yang bagus, pohon yang thayyib, pohon yang indah, ya. Asluha sahabit. Akarnya itu menghujam ke tanah, wa far'uha fis sama, ya, yang mana daunnya itu menjulang ke langit. Nah, di sini Allah ingin memberikan gambaran kepada kita itu, kata Imam Ibnu Katsir, itu adalah sebagaimana pohon kurma. Kalau kita pengen tahu fungsi dari kalimat yang baik itu sebagaimana pohon kurma, ya. Tapi itu pohon kurma, dia bermanfaat untuk dirinya sendiri, dia kuat, ya. Jadi dia itu kan akarnya menghujam ke bawah, jadi nggak gampang jatuh. Kemudian far'uha fis sama, jadi pohon kurma itu kan semua bisa diolah, ya. Buahnya bisa dimakan, ya, batangnya bisa digunakan untuk rumah dan yang lainnya, pelepahnya bisa buat nulis, kan gitu. Sampai akar-akarnya juga itu bisa digunakan itu. Begitu juga kalimat yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan kalimat yang baik, pada dasarnya kalimat baik itu akan menghujam ke dalam hati kita. Kemudian kebaikan itu akan bermanfaat ke seluruh tubuh kita, far'uha fis sama. Di otak kita ini juga akan berubah. Kenapa? Karena ini adalah far'uha fis sama, ini loh dia, yang di atas ini loh, kepala kita.
Maka inilah yang muncul bahwasanya kalau kita ingin berpikir positif harus banyak mengatakan hal yang positif. Dan ini bukan kata seorang mentor, tapi ini kata Al-Qur'an. Kita belajar dari Al-Qur'an ya. Dan begitu juga ya, wa masalu kalimatin khabisatin di ayat 26. Begitu juga Allah memberikan permisalan tentang perkataan yang buruk itu kasajaratin khabisah, sebagaimana pohon yang gak akan ada manfaatnya. Begitu juga ucapan kita kotor, qaulul fahis kita, mengatakan sesuatu yang pada dasarnya tidak menambah ketampanan kita, tidak menambah wibawa kita, kan gitu. Apa teman-teman kalau mengucapkan akhirnya ditambahin itu, apakah teman-teman merasa keren gitu kan? Apakah teman-teman merasa lebih jadi orang yang pemberani kan gitu? Ya. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kemarin tuh saya sampaikan kepada beberapa teman-teman tuh saya sampaikan seperti ini. Terkadang itu manusia itu bukan tidak paham syariat. Ya. Tapi terkadang kebanyakan dari teman-teman kita, mereka itu belum siap untuk mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan nafsunya. Ya. Sehingga dia mengatakan aku masih nyaman dengan ini, aku masih nyaman dengan hal tersebut. Nah teman-teman Allah Subhanahu wa taala, maka ya pada dasarnya ini hanyalah urusan sepele yang kita bahas hari ini. Tapi itu semua akan berpengaruh ketika 4 pokok yang di awal tadi kami jelaskan itu tidak tertata dengan rapi. Ya. Maka ini semua juga nanti akan menjadi hasil dari 3 hal yang di atas. Akidahnya kok sudah benar, maka kita sudah akan bisa mendapati orang-orang itu berkata yang baik. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, dan dia yakin betul. Ya. Kemudian ya teman-teman, kita lanjut saja. Setelahnya itu adalah termasuk di dalam ini adalah ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Termasuk di dalam kesempurnaan keimanan seseorang adalah yukrim dhaifahu, ya, memuliakan tamunya. Ya, ini teman-teman yang punya tamu kemudian suruh cari makan sendiri, ya, nggak disiapin tempat tidur. Nah ini hati-hati teman-teman. Ada seorang sahabat itu yang menjadi salah satu penyebab turunnya surat Al-Hasyr ayat 9. Nanti teman-teman boleh koreksi, namanya adalah Abu Thalha Zaid Al-Ansari. Al-Hasyr ayat 9 itu teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah Nabi Muhammad itu ketika di Masjid Nabawi mengatakan ke teman-temannya semua seperti ini. Sahabatnya. Pengen tahu tidak orang yang dijamin masuk surga? Para sahabat langsung tanya, siapa itu Rasulullah SAW? Ya, bentar lagi orangnya lewat. Maka orangnya lewat beneran tuh. Satu nih, set. Kemudian para sahabat tuh bingung, ini orang ini tidak terkenal, siapa ini? Yang lewat bukan Abu Bakar dan juga bukan Umar. Kemudian Nabi Muhammad tanya lagi, kalian pengen tahu tidak bagaimana orang yang sudah Allah berikan kabar gembira masuk surga? Pengen Rasulullah, bentar lagi orangnya lewat, kata Nabi Muhammad. Kemudian orang yang tadi lewat pertama, itu lewat lagi. Begitu sampai 3 kali. Alhamdulillah. Dan inilah dia Abu Thalha Zaid Al-Ansari. Mungkin teman-teman juga jarang mendengarnya ya. Ya. Kemudian para sahabat termasuk dalamnya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sama Abdullah bin Umar itu kalau ada satu amalannya Nabi Muhammad SAW yang itu dijanjikan masuk surga, maka semuanya akan rebutan. Yang paling semangat adalah Abdullah bin Abbas sama Abdullah bin Umar. Termasuk di dalamnya. Maka dalam sebuah riwayat Abdullah bin Abbas itu datang ke rumahnya. Kemudian dia tanya, apa yang menjadikan kamu sampai disebutkan sama Rasulullah SAW, ya, bahwasanya kamu adalah orang yang sudah menjamin pintu surgamu. Abu Thalha tuh bingung, loh, aku melakukan apa, kata beliau. Ya, singkat cerita teman-teman Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas itu nginap di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Ya. Kemudian dia tidak melihat sesuatu yang spesial dari Abu Thalha satupun. Kecuali satu. Dia dilayani sangat luar biasa sama Abu Thalha. Ya. Dia sholatnya, qiyamnya ya sama.
Salat jamaahnya juga sama. Semuanya sama, yang membedakan cuma itu. Dan rupanya penyebab turunnya surah Al-Hasr ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu dapat tamu. Kemudian Nabi Muhammad mengumumkan kepada istrinya, wahai istriku, ini saya punya tamu. Kata istri-istrinya Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kita semua cuma tinggal punya air putih saja. Maka pada saat itu Nabi Muhammad mengumumkan, siapa dari sahabatku yang siap untuk menerima tamu ini. Maka di sini Nabi Muhammad melihat ada Abu Talhah yang mengajukan diri. Abu Talhah sangat semangat pada saat itu. Sampai rumah tanya sama istrinya, istriku, kita punya tamu 3, ada yang mengatakan 2. Ya, nanti silakan dikoreksi. Ya. Karena apa kata istrinya? Kita cuma tinggal punya lauk dan makannya cukup 3 porsi. Saya belum makan, kamu belum makan, anak kita belum makan. Ya. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kisahnya ya. Kemudian ketika makan di malam hari, lilinnya dimatikan. Kemudian seolah-olah ada suara. Maka inilah yang menjadikan salah satu penyebab turunnya surah Al-Hasr ayat nomor 9. Dan juga sebagai kabar gembira kepada dia bahwasanya dia memuliakan tamunya Allah, maka dia akan menjadi tamunya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian poin yang ketiga, fal yukrim jarahu. Termasuk di dalam siapa yang dia ingin menjaga kualitas keimanannya, ya ini adalah dengan cara memuliakan jarahu, tetangganya. Wah, ini penting sekarang ini. Kita sekarang melihat itu nyampe ada yang di tembok ya itu. Ya, jalan satu-satunya akses itu sama tetangganya di tembok. Ini luar biasa hubungan rumah tangga di zaman kita saat ini. Rupanya teman-teman, menjaga hubungan antara satu dengan yang lainnya itu adalah termasuk menjaga kesempurnaan dari iman. Nah, ini kalau kami di Bandung itu kurang paham ya. Tapi kalau kami di Solo itu punya satu kebiasaan yang unik ya. Jadi kita itu dulu itu sering kalau lagi masak ngasih rantang. Antum tahu rantang? Rantang itu yang itu loh yang biasanya dibawa ke sawah itu. Nah, itu kadang itu punya kita tuh udah nggak tahu di rumahnya siapa. Ya. Jadi seringnya itu rantang itu kayak menjadi piala bergilir gitu. Ya. Jadi kita ngasih makanan pakai rantangnya ini ke rumahnya fulan. Nanti fulan itu membalikkan itu dengan memberikan makanan. Nah, ini termasuk fal yukrim jarahu, ya. Termasuk memuliakan tetangga kita, tidak berbuat bising kan gitu. Nah, seringkali kita itu sudah sifatnya kamu-kamu, kami-kami gitu ya. Kami mau rame ya terserah kami ya. Kamu mau terganggu, ini kan tanah kami. Kami rame di atas tanah kami sendiri. Nah, ini termasuk di dalam su'ul adab. Apa itu su'ul adab? Adab yang tercela. Nah, tapi teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu tadi sedikit beberapa hal, cuma ada yang ingin saya simpulkan di akhir. Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ini 3 perkara pokok, 3 perkara adab ini sebenarnya hal yang sederhana sekali. Ya. Tapi hal ini berbeda bagi kita adalah orang-orang yang memiliki konsekuensi di dalam kehidupan kita. Ya. Konsekuensi di dalam kehidupan kita itu akan berkaitan erat dengan keimanan. Ya. 2 peraturan pokok tadi yang harus diimani Allah dan Rasulnya itu juga menjadi aturan pokok untuk pembatalannya. Maka ketika seseorang sudah tidak beriman terhadap Allah turunannya, Rasulullah turunannya, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Gitu. Maka setiap dari kita ini berusaha untuk menjaga kesempurnaan dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Maka teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya terkadang itu sering menasihati diri saya sendiri seperti ini. Syahid, kamu tuh belum jadi orang saleh. Kamu belum menjadi orang yang taat. Kamu belum menjadi orang yang baik. Maka saya selalu mengatakan diri saya pribadi, maka karena kamu belum jadi saleh, paling tidak jadikan karena dirimulah orang lain jadi saleh. Kamu belum tentu masuk surga, tapi usahakanlah karena dirimu orang lain bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Syahid, kamu belum jadi orang yang baik, paling tidak karena wasilahmu lah orang lain bisa menjadi baik. Intinya apa teman-teman Allah Subhanahu wa taala? Kalau misalnya
hubungan kita sama Allah dan Rasulnya itu penuh akan kerenggangan, bisa jadi kita bisa masuk surga lewat cara yang lainnya. Ibu sekalian, tadi saya itu membaca hadis yang luar biasa lagi ini. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti itu di yaumil qiyamah rupanya Allah akan menyeru umatnya, ya. Allahu yaqulu yaumil qiyamah, ainal mutahabbuna bi jalali. Ya. Allah itu nanti di yaumil qiyamah itu akan menyeru kepada kaumnya, kepada hambanya, ya. Wahai orang-orang yang selama ini mereka saling mencintai karena mengesahkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini loh dia ganjaran bagi orang-orang yang telah berhasil menggunakan iman kepada Allah dan Rasulnya sebagai landasan untuk tumbuh cinta di dalam kehidupannya. Maka dia nanti akan bertemu dengan orang-orang yang sama cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Al-arwahu kal junudul mujannada. Nanti jiwanya orang-orang yang beriman akan berkumpul dengan yang sejiwa dengan dia. Ini adalah sabdanya Nabi Muhammad SAW, ya. Wa man ta'arrafa, ya, barang siapa dia saling mengenal, saling cinta, saling paham tentang cintanya sama Allah dan Rasulnya, maka dia akan dipertemukan di yaumil qiyamah kelak. Dan itu bukan nanti hanya di yaumil qiyamah, tapi bahkan di dunia sama Allah sudah Allah kumpulkan. Maka mudah-mudahan teman-teman Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kami doakan antum semua dalam kondisi ikhlas, sehingga antum datang ke sini itu dalam kondisi yang sudah cinta sama Allah dan Rasulnya, dan kita semua dipertemukan sama Allah di sebuah lingkaran yang mungkin semua di sini belum menjadi orang yang saleh, tetapi ketahuilah kemuliaan orang yang banyak tidak dapat dikalahkan dengan kemuliaannya satu orang. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja dari ana. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sesungguhnya kami adalah manusia biasa. Innamal insan maka khata'un nisyan. Sesungguhnya manusia itu sangat rentan dari lupa dan salah. Mungkin saja yang mau tanya silahkan. Akhirul da'wana.